welcome back to YouTube channel Listrik Kita. Video kali ini aku nggak sendiri karena aku ditemani oleh tim support dari Secure. Boleh Pak memperkenalkan diri kepada sahabat listrik terlebih dahulu? Halo sahabat listrik, perkenalkan saya dengan Wiko Ayangastrano Adam, perwakilan dari Secure Meters. Salam kenal semua. Aku mau nanya nih Pak, brand Secure ini sudah ada sejak tahun berapa sih Pak? Oke, baik. Kalau untuk brand Secure sendiri, kita di-founder di tahun 1987 Bu, di India sampai sekarang. Jadi memang perkembangannya cukup pesat, dari tahun 87 sampai sekarang sudah marketnya cukup luas, baik di Indonesia maupun di luar negeri. Oke Pak, brand Secure ini selain di Indonesia, itu ada di negara mana aja sih Pak? Oke, baik. Brand Secure ini berasal dari India sebenarnya, sahabat listrik. Jadi dari India mereka sudah mendevelop sampai tahun ini tuh sudah di beberapa negara besar. Seperti di Eropa itu di Inggris dan di Selandia Baru, kemudian di India sendiri sebagai negara pusatnya mereka, kemudian di Afrika dan juga di Arab Saudi dan juga di Dubai. Untuk di daerah Asia itu mereka sudah meliputi di Indonesia, kemudian di Singapura, Malaysia, lalu di Australia juga. Jadi memang ruang lingkup mereka sudah cukup besar di dunia seperti itu. Oke Pak, di depan kita ini kan sudah ada beberapa produk dari Secure nih Pak. Boleh Pak bantu dijelaskan kepada sahabat listrik terkait produk Secure ini? Oke, baik. Baik, yang pertama memang Secure ini saya tambahkan informasi sedikit ya buat sahabat listrik. Secure berfokus kepada energy management system atau energy monitoring. Oke, jadi di produk-produk Secure sendiri line up-nya adalah power meter dan juga alat pendukungnya seperti CT dan juga KWH meter. Nah, pertama-tama kita ada alat namanya power meter standar kita LE307. Ini merupakan digital power meter yang tipe compact dengan fitur yang cukup bagus, fitur yang sangat-sangat mensupport banyak sekali parameter energi. Nah, tapi dengan harga yang kompetitif serta juga dengan fitur-fitur yang tambahan seperti komunikasi dan juga fitur untuk mencek harmonik sebagai parameter tambahan. Oke, produk kedua adalah LE500 seperti di sini. LE500 merupakan DPM atau orang lebih menyebutnya MFM atau multifunction meter. Nah, apa sih multifunction meter beda dengan DPM? Multifunction meter itu dia bisa mengcover lebih banyak parameter dan juga mempunyai fitur untuk logging atau logger. Nah, fitur logger jadi di DPM ini Bapak Ibu apabila digunakan di panel listrik atau digunakan di sistem kelistrikan, dia bisa melakukan seperti perekaman data, logger data, komunikasi dengan protokol-protokol komunikasi lainnya dan juga ke bus system atau BMS system seperti itu. Jadi memang fiturnya cukup lengkap dan juga dengan fitur yang full color atau dengan penuh warna. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu butuh power meter yang dengan spesifikasi tinggi yang memerlukan sangat-sangat cukup banyak parameter, ini bisa direkomendasikan sebagai alat untuk di parameter Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian kita juga ada analog meter Bapak Ibu. Nah, analog meter ini merupakan metering dengan tipe analog. Kalau memang misalkan Bapak Ibu di project atau misalkan di beberapa customer memerlukan analog meter, kita juga ada supply, baik di ampere meter, volt meter, dan juga ada di beberapa parameter lain seperti power factor dan juga di KWH. Nah, kemudian Secure juga memiliki KWH meter. Nah, KWH meter ini kita ada dua tipe Bapak Ibu, satu fase dan juga 3 fase. Di mana tipe KWH meter ini Bapak Ibu mungkin kalau misalkan kita sering melihat penggunaan di perumahan, apartemen untuk menghitung billing, kita punya produknya. Nah, KWH meter ini mungkin secara teknikal 3 fase dan 1 fase itu merupakan direct meter. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu perlu menggunakan meter untuk di tenan, untuk utilitas, kita bisa gunakan KWH meter ini. Dan KWH meter ini juga dilengkapi beberapa sistem juga untuk pengamanan dan sebagainya. Nah, kemudian ini juga sudah tersertifikasi Tera, jadi tidak ada masalah lagi. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu memerlukan KWH meter dan sertifikasi Tera, kita sudah bisa sediakan melalui Secure ini. Nah, produk terakhir kita adalah CT atau current transformer. Nah, CT kita Secure juga menyediakan karena apabila kita menyuplai power meter, biasanya kita memerlukan CT. Nah, kami pun juga mempunyai CT. CT kami itu dari kapasitas 30 ampere sampai dengan 4000 ampere. Nah, jadi ada dua tipe sampai dengan tipe kami adalah tipe CT yang untuk solid core. Kita bukan CT split core seperti itu, Bapak Ibu. Oke, dari beberapa produk yang sudah Bapak jelaskan tadi, Secure ini memiliki power meter ya Pak? Tuh. Boleh Pak, bantu dijelaskan apa sih Pak tipe dan jenisnya? Oke, baik. Oke, seperti yang saya jelaskan tadi sebelumnya, Bu dan Bapak Ibu sekalian. Jadi power meter Secure itu ada di sini kita dua tipe, Bapak Ibu. Tipe LE307 dan tipe LE500.
Nah, di mana masing-masing memiliki fitur yang berbeda dan juga memiliki kemampuan yang berbeda-beda pula, tergantung dari kebutuhan yang Bapak Ibu butuhkan. Nah, mungkin saya dijelaskan dari pertama ya. Pertama kami itu Elite307. Nah, Elite307 ini seperti Bapak Ibu lihat, ini power meter compact bisa kita bilang. Kenapa kita bisa bilang compact? Karena dengan power meter yang spesifikasi cukup tinggi, harus kompetitif. Nah, ini juga dia sudah bisa untuk melakukan pengukuran harmonik juga Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan di dalam satu sistem panel itu kita menggunakan power meter untuk melihat ampere, voltase, frekuensi, nah itu juga sudah termasuk di sini. Kemudian apabila Bapak Ibu memerlukan pengukuran untuk harmonik sampai harmonik 31, L307 juga sudah bisa mengcover. Nah, jadi dengan L307 ini Bapak Ibu sudah bisa terpenuhi kebutuhan-kebutuhan untuk parameter listrik yang Bapak Ibu perlukan dengan harga yang compact. Dan juga satu fitur yang kelebihan lagi adalah dia sudah terkoneksi dengan Modbus RS485. Jadi sudah protokol komunikasi ketika Bapak Ibu mau menyambungkan meter ini dengan BMS atau Billing Management System atau bus system, itu sudah bisa dengan protokol yang sama seperti itu. Nah, untuk produk kedua kita ada Elite 500. Nah, Elite 500 ini merupakan produk meter digital yang paling advance dari Secure. Nah, di mana Elite 500 ini dia memiliki lebih banyak lagi parameter yang bisa dibaca, seperti active energy, export energy, import energy, dan sebagainya. Nah, apabila memang ketika Bapak Ibu memerlukan spesifikasi metering tingkat tinggi yang dengan protokol komunikasi yang variatif, itu bisa gunakan Elite 500. Nah, Elite 500 sendiri Bapak Ibu kelebihannya bedanya apa? Kalau misalkan kita berbicara mengenai display visual, oke, visual di Elite 307 dia menggunakan yang namanya 7 segment, tampil 7 segment dengan LCD 7 segment. Jadi bentuknya seperti angka, 7 segment, dan juga ada backlight untuk LED. Namun di Elite 500 kita menggunakan full color TFT display. Nah, jadi Bapak Ibu bisa mendapatkan informasi baik dalam bentuk numerik angka ataupun bentuk bar grafik. Nah, itu ya satu kebutuhannya. Dan juga untuk kelas akurasi. Nah, kelas akurasi di Elite 307 kita menggunakan kelas akurasi 0,5S, dan kemudian di Elite 3500 kita ada dua pilihan, akurasi 0,5 dan 0,2S juga. Seperti itu. Nah, di 500 kelebihannya apa Pak? Kalau misalkan kan dimensi sama nih, tipe juga sama, tapi bedanya apa? Di Elite 500 kita mempunyai factory di Eropa Bapak Ibu. Oke, sedangkan untuk 307 itu di India, 500 itu di Eropa. Nah, di Eropa ini kemudian juga kalau misalkan Bapak Ibu menggunakan Elite 500, nah dia sudah bisa mengkoneksi parameter komunikasi seperti misalnya Modbus 485, S485, Profinet, Backnet, maupun juga eSIM 1850 atau juga Ethernet TCP/IP seperti itu. Nah, mungkin Sobat Listrik mungkin ada beberapa yang familiar dengan protokol komunikasi yang biasanya mau kita koneksikan dengan bus system atau BMS system. Nah, itu kita sudah bisa gunakan protokolnya. Kita memiliki variatif seperti itu. Nah, kemudian kalau di sini juga kita sudah bisa ada namanya data logger atau pencatatan data. Nah, biasanya Bapak Ibu kalau misalnya ada project atau misalkan di listing billing yang memerlukan data logger atau pencatatan data parameter energi, kita sudah bisa gunakan Elite 500. Nah, kenapa dia bisa melakukan logger? Karena dia memiliki integrated memory sebesar 16 MB. Nah, integrated memory inilah yang nanti Bapak Ibu bisa manfaatkan untuk menyimpan data loggernya. Dan data itu bisa tersimpan sampai kurang lebih 3 tahun selama dia melakukan real time pengukuran atau real time parameter reading. Seperti itu kurang lebih. Oke Pak, berarti dari kedua power meter secure ini, power meter secure 500 itu yang spesifikasinya yang lebih tinggi ya Pak? Iya, betul Bu. Oke sahabat listrik, berarti untuk kebutuhan power meter secure ini bisa disesuaikan oleh kebutuhan sahabat listrik. Lupa, apa perbedaan antara power meter secure ini dan power meter biasa dalam hal keamanan fungsionalis? Oke, baik. Pertama kita bicara mengenai keamanan. Ya, namanya power meter. Ketika dia membaca parameter reading, itu parameter reading kan tidak semua orang boleh atau bisa melihat. Dalam arti hanya customer saja yang boleh melihat nih Bu di sini. Jadi kalau misalnya kita bicara dengan keamanan data, nah power meter ini memang secara umum dilindungi dengan password untuk masuk di setting data. Jadi kalau misalkan di satu project atau satu panel atau di customer, ketika dia mau melakukan pengambilan data, itu kita menggunakan login password Bu. Jadi tidak bisa gampang diakses. Jadi kalau misalkan ini power meter dipasang di satu panel, ketika dia mau melihat data parameter, itu kita terproteksi dengan password. Nah, yang kedua adalah untuk fungsionalitas secara umum dalam bacaan parameter energi itu hampir semua bisa dibaca oleh power meter ini. Nah, kalau misalkan tadi seperti saya jelaskan, misalnya dari kebutuhan Bapak Ibu sekalian nih, perlunya parameter apa yang mau dibaca, parameter apa yang mau di reading, apa yang mau ditarik, seperti itu.
Jadi kalau misalnya kita berbicara dengan sisi fungsionalitas, nah secure ini memang dia berfungsi seperti logger juga atau pencatatan data, itu yang bisa kita gunakan gitu. Dengan power meter lain mungkin ada beberapa power meter yang ya mungkin tidak bisa baca logger, ada mungkin juga hanya mereading saja, tapi dengan secure kita sudah bisa seperti itu. Lalu kemudian tambahan lagi kalau misalnya kita bahas mengenai sekuritas keamanan, nah mungkin secara display secure juga dilengkapi dengan yang namanya no keypad. Nah, kita menggunakan yang namanya itu adalah touchpad. Jadi kalau misalkan ada secara physically dia ada ada pencetatan tombol secara tidak langsung, itu juga dia bisa terproteksi. Kenapa terproteksi? Karena kita tidak ada tombol yang muncul seperti tombol pada umumnya. Jadi kita touchpad ini seperti BlackBerry dan ini tetap anti air, tetap water resistant karena dia menggunakan IP54. Seperti itu. Jadi itu mungkin satu di keamanan seperti itu. Dari segi keamanan data dan juga segi dari untuk fungsionalitas untuk penggunaan dari tombolnya sendiri, seperti itu. Oke Pak, tadi kan kita sudah membahas mengenai keamanan dari power meter secure ini ya. Oke Pak, untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana power meter secure membantu dalam mengidentifikasi potensi kebocoran energi atau penyalahgunaan? Oke, baik. Oke, untuk mengidentifikasi kebocoran energi atau penyalahgunaan, nah kita bicara pertama dari kebocoran energi dulu ya, terlebih dahulu. Oke, jadi pertama fungsi di power meter sendiri adalah dia akan melakukan pengukuran parameter seperti besaran tegangan voltase, arus, power factor sampai dengan harmonik. Nah, kalau misalnya kita membicara kebocoran energi, berarti kan setiap parameter itu mempunyai batas aman atau batas umum maksimumnya berapa. Nah, di secure ini kita bisa menyesuaikan, kita bisa melakukan setting. Nah, di parameter berapa dia akan melakukan alarm. Karena fitur alarm inilah yang akan menjadi warning bagi kita ketika misalkan di tegangannya misalkan dia sudah lebih dari tegangan yang harus diharuskan, dia punya alarm, itu berarti tanda ada kebocoran atau ada tanda ada sesuatu yang terjadi, baik itu di sistem kelistrikannya maupun di bagian mungkin di koneksi atau sebagainya. Itu perlu dilakukan pengecekan oleh customer. Nah, kemudian kedua, kita juga bisa menggunakan yang namanya alert untuk seperti early warning. Jadi misalkan begini, di Elite 500 khususnya, nah ketika kita memberikan fungsi alarm di Elite 500, nah dia akan kita bisa menyeting nih dari parameter maksimum berapa yang harus kita menyala, maksimum berapa yang dia harus tetap bisa berjalan seperti biasa. Nah, misalkan contoh kita mau alarm itu misalnya di arus misalkan lebih dari 100 ampere, nah maka kita bisa menyetingnya. Nah, melalui software di settingan arus 100 ampere, dari situlah dia akan muncul alarm sebagai peringatan bagi usernya. Seperti apa sih, ada apa nih, kejadian apa nih, kenapa ampere bisa tinggi, itu bisa kita pengecekan seperti itu. Nah, kemudian kalau berbicara mengenai lalu kemudian penyalahgunaan. Nah, Bapak Ibu, seperti saya jelaskan tadi produk di awal, kita ada KWH meter. Oke, KWH meter ini yang berhubungan dengan yang namanya tagihan listrik perumahan. Baik itu perumahan, apartemen, mungkin mall, atau misalkan bangunan kantor juga bisa. Nah, dalam dalam KWH meter ini, yang namanya berhubungan dengan uang pasti adalah kita mau bicara tentang namanya tempering atau misalkan penyalahgunaan data-data dari KWH billing ini. Seperti misalkan orang itu merubah angka KWH-nya atau merubah data KWH-nya. Nah, tapi kalau misalkan kita berbicara dengan namanya KWH meter secure, kita memiliki namanya fitur anti tampering. Nah, anti-tampering itu apa? Ketika ada orang yang ingin berusaha merusak atau misalkan dia merubah data di dalam KWH meter ini, dia akan muncul alarm atau alert system. Nah, di alarm inilah akan menjadi perekordan data atau pencatatan data. Karena dia bisa mencatat data juga, ada terjadi tampering di tanggal sekian, jam sekian. Di situ kita bisa mengetahui. Jadi dengan KWH meter secure ini, baik yang 1 fase 3 fase, dia memiliki namanya data logger sendiri apabila ada tampering. Seperti itu. Jadi penyalahgunaan data-data yang orang-orang mau modifikasi itu tidak bisa. Salah satu caranya dia membuka koneksi adalah harus dibuka covernya. Dengan dibuka cover ini, nah berarti Pak nggak aman dong kalau misalnya dibuka cover. Tidak. Ketika buka cover ini, dia ada sensor di bawah sini, Bapak Ibu sekalian. Sensor di bawah ini dia akan bisa menghitung atau mengcounter berapa kali itu akan dibuka covernya. Tanggal berapa, jam berapa, dia akan ada di situ seperti itu. Jadi pengamanannya berlapis, dari pertama anti tampering, kedua dari pengaman dari cover. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu ada mungkin di sisi apartemen ada berapa user-user yang berusaha untuk merubah, memberikan medan magnet, mungkin mengganti fasanya, nah itu kita bisa proteksi dari sisi itu. Seperti itu. Jadi kalau misalnya dari penyalahgunaan kita bisa juga terproteksi. Berikutnya nih ya Pak, keuntungan dalam menggunakan power meter secure untuk
pemantauan di sektor industri. Oke, baik. Di sektor industri itu rata-rata mungkin masuk ke pabrik atau misalkan juga di factory atau misalkan di bangunan-bangunan lain yang berhubungan dengan produksi dan lain-lain sebagainya. Oke. Nah, di pabrik itu banyak parameter-parameter yang sensitif, seperti contohnya misalkan harmonik atau misalkan juga ada gangguan-gangguan seperti itu segala macam. Nah, Secure dapat mendeteksi itu. Jadi kalau misalnya di industri, khususnya di industri-industri yang banyak sekali ban-ban linear atau non-linear, itu kita bisa gunakan proteksi dari power meter. Tujuannya untuk apa? Power meter dia akan membaca tingkat harmonik, berapa maksimum harmonik yang didapat di sistem kelistrikan di satu factory tersebut. Nah, harmonik seperti Ibu tahu juga memiliki batas maksimum atau batas yang diperbolehkan, artinya batas yang diregulasikan seperti itu. Nah, apabila regulasi harmoniknya itu sudah melebihi batas regulasikan, sudah pasti akan mengganggu sistem dari kelistrikan industri. Nah, kemudian apabila Bapak menggunakan power meter, Bapak jadi tahu nih di industri, oh harmonik kita misalkan harmonik kita sudah lebih dari 10%, itu berarti sudah warning. Bapak harus melakukan entah itu pengecekan kelistrikan atau melakukan penambahan komponen yang bisa mereduce atau mengurangi harmonik tersebut. Seperti itu. Jadi memang di industri itu sangat sensitif karena harmonik ketika efeknya dia sudah sangat-sangat besar, itu sangat dapat merusak operasional di factory atau juga merusak komponen-komponen di factory tersebut secara tidak langsung atau secara berkala, seperti itu. Oke, langkah apa nih Pak yang harus diambil jika terjadi masalah atau kegagalan pada power meter Secure ini? Oke, baik. Ini mungkin kalau misalnya kita bicara langkah-langkah apabila ada masalah ya, mungkin kita bisa ambil contoh seperti ini. Misalnya di satu panel tiba-tiba mati nih Bu, blank screen. Nah, kita nggak tahu dan kita panik customernya. Oke, langkah pertama adalah mungkin dari customer akan melakukan pengecekan terlebih dahulu. Maksudnya adalah dia akan melihat di sistem kelistrikannya dia, apakah ada yang salah kah atau tegangan turun atau misalnya ada sebagian. Nah, kalau misalkan setelah pengecekan tersebut semua berjalan dengan normal tapi DPM kita rusak, nah Bapak Ibu bisa menghubungi perwakilan kami di Indonesia, kami akan memberikan support. Nah, supportnya seperti apa? Kami akan datang kami akan replace barang tersebut secara free karena saya masa garansi. Karena seperti ini. Biasanya kalau misalkan kita berbicara yang namanya fail system atau misalkan kita berbicara yang namanya kesalahan dalam pengukuran di meter ini, nah pasti ada beberapa parameter tuh yang harus kita lihat terlebih dahulu. Apakah memang dari segi kelistrikannya kah bermasalah atau memang dari power meter yang bermasalah, seperti itu. Jadi kalau misalkan untuk doang support tidak perlu khawatir, kami sudah tim supportnya di sini untuk siap membantu para customer sekalian terkait dengan Secure ini. Jadi memang aktivitas kami juga termasuk di dalam service untuk technical service juga, untuk support dan juga untuk setting. Bahkan apabila ada masalah seperti misalnya pengukuran tidak sama atau misalkan dari Bapak Ibu sekalian berusaha melakukan pengecekan nih terlebih dahulu kok tidak sama nih parameternya dari angka yang keluar, kita juga bisa bantu support di situ untuk melakukan setting atau melihat juga seperti apa. Seperti itu kurang lebih. Pak, apakah power meter Secure ini dapat digunakan baik untuk di komersial dan industrial? Ya, baik Bu. Kalau di komersial industrial semua bisa digunakan. Tergantung dari kebutuhannya masing-masing. Kalau misalkan dari segi industrial kita bisa menggunakan power meter, begitupun juga di komersial. Komersial dalam hari ini mungkin di apartemen, perkantoran, gedung-gedung atau misalkan perumahan itu juga kita bisa gunakan, apalagi dengan KWH meter dan juga di power meter. Tergantung dari kebutuhan customer sekalian. Untuk pertanyaan selanjutnya, apa yang dimaksud dengan enkripsi data dalam power meter Secure ini dan mengapa itu penting? Oke, baik. Enkripsi data itu berarti gini Bu, power meter ini dia akan membaca data. Oke, kita berbicara mengenai parameter data. Nah, parameter data yang dibaca ini seperti saya bilang tadi di sebelumnya, tidak bisa semua orang bisa melihat. Dalam arti yang bisa melihat mungkin hanya dari sisi customer ataupun dari orang yang berkepentingan atau mempunyai kepentingan. Nah, enkripsi data ini kalau misalnya kita berbicara mengenai data-data perlindungan data, misalkan kita menggunakan protokol yang menggunakan cloud system atau misalkan menggunakan sistem web base. Nah, Secure memiliki satu cloud base juga yang sudah terproteksi, terenkripsi. Jadi tidak perlu khawatir diproteksi oleh password. Apabila Bapak Ibu menggunakan sistem cloud secure, itu dia akan memproteksi data-data yang Bapak Ibu gunakan. Jadi hanya memang bisa diakses terbatas, hanya user saja atau customer yang memiliki akses untuk bisa mengakses tersebut. Jadi memang enkripsi data diperlukan untuk melindungi baik itu data maupun melindungi dari record yang sudah ada. Jadi user-user yang menggunakan juga aman lah ibaratnya dengan enkripsi ini. Jadi dengan cloud system yang Secure punya, dia sudah terenkripsi juga.
Lalu untuk perlindungan data-data yang Bapak Ibu khawatirkan itu sudah bisa terproteksi. Hanya bisa diakses dan bisa dikeluarkan oleh aset-aset yang berkepentingan dengan sistem login dan juga password. Seperti itu. Oke, untuk pertanyaan terakhir nih Pak, Power Meter Secure ini memiliki garansi berapa lama sih Pak? Oke, baik. Ibu, untuk garansi Power Meter Secure, kita di sini ada, sebelumnya saya jelaskan dulu, kita ada 2 segmentasi produk di sini. Oke, yang pertama itu digital, analog, dan juga CT. Nah, untuk produk digital kami, semua digital kami dari Power Meter dan KW Meter, kita berikan garansi sama 10 tahun garansi. 10 tahun garansi, kemudian untuk analog meter dan juga CT kita berikan 5 tahun garansi. Nah, 10 tahun garansi ini kita punya moto no quibble warranty. Apa sih no quibble warranty? Jadi no quibble warranty adalah dalam 10 tahun masa garansi tersebut, apabila Bapak Ibu menemukan kerusakan baik itu unit mati atau kerusakan yang mungkin datanya salah atau display kurang jelas, kita akan langsung melakukan pengganti atau replacement tanpa kita akan cek terlebih dahulu. Jadi Bapak Ibu tidak perlu khawatir, khususnya sektor-sektor kritikal yang ketika Bapak Ibu mendapatkan masalah di power meter ketika dia mati dan Bapak Ibu perlu replacement segera, hubungi perwakilan kami akan melakukan penggantian selama dalam masa garansi selama 10 tahun. Oke Pak, apakah brand Secure ini memiliki standar regulasi yang telah ditentukan? Oke. Baik, untuk standar regulasi sudah pasti Bu. Untuk semua digital meter maupun power meter itu harus menggunakan standar regulasi. Nah, dari Secure sendiri menggunakan standar regulasi yaitu IEC dan juga IEE. Itu juga ada regulasi seperti SIGRE di Eropa yang digunakan untuk standar dari pengukuran atau power quality assessment parameter. Yang kedua adalah di dalam pengukuran assessment parameter juga ada namanya kelas akurasi. Di mana kelas akurasi ini juga memiliki standar IEC, di mana standar IEC ini yang menentukan bahwa bisa power meter Secure itu ditentukan golongannya menjadi kelas akurasi 0,2, 0,5. Jadi tanpa adanya IEC tidak mungkin bisa kita golongkan sebagai kelas akurasi tersebut. Oke Pak, sebelum video ini berakhir, boleh nih Pak kasih kesimpulan sedikit kepada sahabat listrik. Oke, baik. Oke, untuk kesimpulan Secure Meters ini perlu kami ketahui Pak, produk ini sangat bagus untuk di market Indonesia khususnya industrial dan sebagainya. Nah, kami memang The Secure sendiri meskipun dia perusahaan yang berfokus pada energy monitoring system di India dan di Eropa. Nah, di Indonesia ini sangat banyak sekali membutuhkan parameter macam energi dengan macam parameter yang kompleks. Nah, maka dari itu Secure hadir di Indonesia ini untuk memberikan support kepada Bapak Ibu sekalian yang memerlukan power meter dengan kualitas yang bagus, dengan kualitas yang sangat kompetitif untuk digunakan di segmentasi Bapak Ibu sekalian. Nah, jadi The Secure Meters dengan kami memberikan garansi dan after sales yang tim kami yang sangat mumpuni, kami harapkan Bapak Ibu mungkin bisa bisa menggunakan power meter ini dan mempercayakan produk ini bisa digunakan di segmen Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Oke, terima kasih ya Pak sudah meluangkan waktunya menjelaskan produk Secure ini kepada sahabat listrik. Nah, buat sahabat listrik yang mau tanya-tanya seputar produk Secure ini bisa langsung komen di kolom komentar ya. Oke sahabat listrik, sekian video kali ini. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe YouTube channel listrik kita. Sampai jumpa di video selanjutnya.